adik-adik. Oke adik-adik semuanya, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau yel dulu nih. Ayo bangkit berdiri semua adik-adik di rumah. Kita mau yel-yel apa kak? Kita mau yel tepuk semangat, oke? Wah semangat, semangat. Oke, ikuti kakak-kakaknya ya. Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Kayaknya kurang semangat nih. Kurang semangat Kak Dio nih yang di rumah. Satu kali lagi ya, tapi Ya. undang. Ajakin mama papa yang di rumah, adik kakak semua yang ada di rumah, ajakin tepuk semangat bareng kita ya Kak Dio. Oke, iya, Oke. kita ulangi lagi ya. Sip. Tepuk semangat. Semangat. Siap-siap. Semangat. Yeay. Kita mau muji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Nanti kita lanjut lagi dengan Dalam nama Yesus. Oke. Yeay. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Oke, dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada apa? Ada kemenangan. Sekali lagi. Ada kemenangan. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati kita berikan yang terbaik sama Tuhan. Kita mau menyanyikan Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang Terima besar. kasih Tuhan. Terima kasih Abah. Haleluya. Worship you Jesus. Haleluya. Worship you. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan kasih setiamu yang kami rasakan sampai detik ini Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bukakan hati kami Tuhan Yesus, berikan hati yang fokus Bapa, hati yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati adik-adik yang di rumah Tuhan Yesus, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati juga kakak yang membawakan firman Tuhan Yesus, biar setiap apapun yang keluar dari mulutnya itu merupakan firman Tuhan Tuhan Yesus. Bapa, ini hidup kami Tuhan Yesus, pakai suka-sukanya Tuhan aja Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetap fokus, berikan yang terbaik sama Tuhan ya adik-adik. Oke, kita panggil Kameda yuk, Kameda. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ingatin tentang cerita minggu yang lalu, yaitu yang dibawakan oleh Kakak Yogi dan Lala. Apakah adik-adik semua sudah mempraktekkan karakter bulan Januari? Ya, adik-adik jangan lupa ya untuk mempraktekannya di rumah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang Kain dan Habel. Yuk, kita dengarkan bersama-sama yuk. Setelah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa memiliki 2 orang anak. Yang pertama namanya Kain, yang kedua namanya Habel. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habel bekerja sebagai penggembala domba. Suatu hari tibalah saatnya mereka mempersembahkan sebagian hasil pekerjaan mereka kepada Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian hasil dari tanahnya kepada Tuhan. Dia mempersembahkan sayur-sayurannya sebagian, buah-buahannya sebagian, sebagai korban persembahannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan pun tidak mengindahkan, tidak menerima persembahan dari Kain tersebut. Habel juga ternyata mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel. Dia menerima persembahan dari Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, mukanya sangat muram dan sangat kesal. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lalu Kain mengajak Habel ke padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Di manakah Habel, adikmu itu? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Hukuman itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Dan siapa yang akan bertemu dengan aku, pastilah akan membunuh aku. Barang siapa yang akan membunuhmu, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetapi tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tentang Kain dan Habel, ada beberapa prinsip yang kita boleh belajar dari mereka. Contohnya adalah Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan karena dia mendengarkan dengan seksama apa yang Tuhan perintahkan. Ia mempersembahkan korban sulung, sedangkan Kain mempersembahkan sebagian miliknya. Nah, prinsip selanjutnya, Tuhan itu sebenarnya sudah memperingatkan Kain atas sikapnya yang murung karena persembahannya tidak diterima. Tuhan sudah memperingatkan, tetapi Kain tidak mendengarnya dengan seksama, sehingga dia terjerat dosa, memukul dan membunuh Habel. Nah, adik-adik, meskipun seperti itu, Kain pun mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Prinsip selanjutnya, dia selalu bertanya kepada Tuhan setelah apa yang dia perbuat. Dia bertanya apa yang akan dia lakukan. Dan Tuhan pun membuat tanda kepada Kain supaya dia tidak dibunuh jika seseorang atau orang dimanapun yang bertemu dengan dia. Nah, adik-adik, dari sini kita harus belajar untuk memperhatikan dengan seksama perintah daripada orang yang kita percayai, seperti orang tua kita, mama papa kita. Demikian juga perintah dari Tuhan, kita harus perhatikan dengan seksama. Oke adik-adik, begitulah kisah Kain dan Habel dan firman Tuhan ini. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Adik-adik, sebelum kita berakhir hari ini, yuk kita dengarkan dulu teman-teman kita yang akan membawakan lagu ayat hafalan dan karakter bulan ini. Kita simak yuk.
Terima kasih adik-adik semua yang selalu setia mengikuti ibadah online bersama dengan kakak-kakak di sini dan yang juga selalu mengirimkan foto-foto aktivitas dan juga rekaman video ayat hafalan dan lagu pedoman karakter. Kakak juga pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih buat Kak Florence dan Kak Dio yang sudah memimpin kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Juga terima kasih untuk Kak Tuti yang nanti akan memimpin kita melakukan aktivitas. Dan juga untuk Kak Mida yang tadi sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Tadi Kak Mida juga sudah menyampaikan beberapa prinsip karakter penuh perhatian yang berdasarkan cerita Kain dan Habel. Nah, sekarang kakak hanya ingin menyampaikan 2 poin sebagai kesimpulan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama, kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan taat pada firman Tuhan. Nah, adik-adik gimana caranya supaya kita bisa tahu firman Tuhan? Apa yang Tuhan perintahkan buat kita? Yaitu dengan cara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, kakak menganjurkan agar kita sama-sama membaca firman Tuhan setiap hari. Adik-adik bisa memulainya dengan membaca 1 pasal setiap hari. Kalau adik-adik bisa lebih dari 1 pasal, itu lebih baik lagi. Nah, buat adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong sama papa dan mama ya, untuk membacakan firman Tuhan Alkitab buat adik-adik semua. Dan poin yang kedua adalah kita harus hidup rukun dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Firman Tuhan di Matius dikatakan ya, kakak bacain dari Matius 22 ayat 37-39. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan firman Tuhannya? Mari kita sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Kita hidup rukun dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, adik-adik sudah tahu kan firman Tuhannya? Yuk, mari kita sama-sama menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kita hidup rukun, saling mengasihi, dan juga kita penuh perhatian pada segala perintah-perintah Tuhan melalui firman-Nya. Yuk, sekarang kakak mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan-Mu atas hidup kami dan keluarga kami hingga pada saat ini. Kalau kami boleh ada pada hari ini, kami percaya itu karena penyertaan dan anugerah-Mu yang tak terhingga dalam hidup kami. Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada hari ini kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu, dan kami juga sudah boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa supaya kami boleh hidup rukun satu dengan yang lain, saling mengasihi, hidup dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Juga Kau urapi kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu ya Tuhan. Biar kami mendengarkan dan melakukan apa yang kami baca, yang kami dengar ya Tuhan. Biar segala sesuatu yang kami lakukan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, berkati papa dan mama kami Tuhan. Untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan Kau berkati, jadikan berhasil ya Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu atas papa dan mama kami, atas keluarga kami Tuhan. Juga berikan kesehatan yang baik buat papa, mama dan juga adik-adik semua ya Tuhan. Biar kami senantiasa aman dalam perlindungan-Mu saja Tuhan.
Jauhkan kami dari segala virus dan bakteri, segala sakit penyakit dijauhkan daripada kami Tuhan. Bahkan rencana jahat manusia, segala roh-roh jahat, kuasa gelap dijauhkan daripada kami Tuhan. Biar kuasa darah anak domba Allah tutup bungkus kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan sama-sama melakukan aktivitas bersama dengan Kak Tuti. Tapi sebelumnya kakak masih mau mengingatkan nih tentang pesan-pesan kesehatan. Ingat ya, sekarang ini kita masih harus tetap di rumah saja. Belajar dari rumah, bermain dari rumah, dan jangan lupa kita harus istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan juga rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga dengan sabun. Dan kalau adik-adik terpaksa harus keluar rumah, ingatlah untuk selalu mengenakan masker yang menutupi mulut dan hidung dan menjaga jarak dengan orang lain. Juga jangan lupa membawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan adik-adik ya. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah sekarang kita sama-sama melakukan aktivitas dengan Kak Tuti. Silakan Kak Tuti. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah belajar firman Tuhan tentang tokoh yang bernama Kain dan Habel. Nah, Kain itu adalah seorang petani, benar adik-adik. Sedangkan Habel seorang dia bekerja sebagai apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali ya. Habel itu bekerja sebagai pengembala kambing domba. Nah, dari cerita yang firman Tuhan kita sudah dengarkan tadi, Kakak Tuti mau mengajak adik-adik membuat activity. Kita membuat apa ya kira-kira? Ayo tebak, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jeng. Nah, Kakak Tuti mau mengajak adik-adik di rumah membuat seekor domba. Adik-adik bisa membuat domba ini sekreatif mungkin adik-adik bisa membuatnya. Adik-adik bisa menggunakan apa saja yang adik miliki di rumah. Nih, seperti ini adik-adik. Langkah pertama, kita harus menggunting terlebih dulu alat dan bahannya. Adik-adik di rumah minta bantu papa sama mama ya. Kalau sudah selesai menggunting, nah kita buat untuk badannya domba. Kita lingkari dulu sebelum kita menggunting lagi untuk membuat badannya dombanya. Setelah kita melingkari menjadi bulat, lingkari jadi bulat, kita gunting lagi ya adik-adik. Nah, kalau sudah selesai menggunting, kita letakkan ke tempat dimana kita akan membuat dombanya, mengelem atau memberi lem pada domba tersebut. Kalau sudah kita buat badannya, badan domba, kita akan membuat sekarang kaki domba ya adik-adik. Kalau sudah membuat kaki domba, kita buat kepalanya ya adik-adik. Nah, Kakak Tuti sudah membuat kepalanya. Sekarang setelah kita membuat kepala domba, kita buat telinga domba. Setelah membuat telinganya, adik-adik membuat matanya domba. Kakak Tuti menggunakan mata ini adik-adik. Setelah selesai nempel matanya,
kita akan membuat ekornya domba. Kalau sudah membuat bentuk dombanya, kita lem bagian tubuh dombanya ya adik-adik. Hati-hati saat mengelem dombanya, jangan sampai lemnya itu kena tangan adik-adik ya. Kita tempel satu persatu ya adik-adik. Nah, Kakak Tuti sudah selesai menempel satu persatu kaki domba, kepalanya. Sekarang Kakak Tuti akan membuat bulu domba. Adik-adik di rumah bisa membuat bulu domba dari kertas atau buku-buku sisa adik-adik yang sudah digunakan. Kita tempel-tempel bulu-bulu dombanya. Nah, seperti ini adik-adik. Adik-adik di rumah kalau sudah membuat dombanya dan membuat TVT-nya, jangan lupa difoto dan dikirim ke Instagram juga gereja kita di bawah sini ya adik-adik. Cukup sampai di sini TVT kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.